Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Juida, mahasiswa S3 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran inovatif pada abad ke-21 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran inovatif yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum. Baik, sebelum dilanjut, pastikan terlebih dahulu untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube Muhammad Rohmadi Ratulisa dan kanal YouTube Imju Production. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke semua media sosial. Abad 21 ini ditandai dengan pesatnya perkembangan informasi, komputasi, otomasi, teknologi, dan komunikasi yang masuk dalam seluruh aspek kehidupan. Hal tersebut pastinya berakibat pada pembelajaran yang diterapkan agar dapat memenuhi seluruh tuntutan abad 21. Nah, pembelajaran inovasi abad ke-21 ini lebih menekankan pentingnya kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan kemampuan komunikasi, atau yang lebih dikenal dengan 4C, creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Salah satu inovasi yang perlu dilakukan adalah model dari pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran secara sederhana diartikan sebagai cara atau teknik memfasilitasi anak untuk belajar yang terbaik. Model pembelajaran abad ke-21 merupakan cara atau teknik yang digunakan guru untuk memfasilitasi pengalaman belajar terbaik anak sesuai dengan kondisi anak, lingkungan belajar anak, dan daya dukung yang dimiliki. Nah, baik, apa saja model-model pembelajaran inovatif abad ke-21? Mari kita saksikan penjelasannya berikut ini. Model-model pembelajaran inovatif abad ke-21 yaitu discovery learning, inquiry learning, problem-based learning, project-based learning, production-based training atau production-based education training, dan teaching factory. Baik, yang pertama yaitu discovery learning. Nah, model pembelajaran discovery learning ini merupakan model untuk mengembangkan cara belajar siswa yang aktif dan kreatif untuk menemukan, menyelidiki, memproses, dan menyimpulkan sendiri, sehingga hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan siswa, kemudian memiliki kepuasan sendiri, dan tentunya tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Nah, tujuan pembelajaran discovery learning itu, yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian belajar menemukan pola, kemudian belajar merumuskan strategi tanya jawab. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan konsep dan prinsip peserta didik yang lebih bermakna dan dapat mentransfer keterampilan. Nah, sintak dari discovery learning yaitu yang pertama stimulation, kemudian problem statement, kemudian data collection, kemudian data processing, verification, dan generalization. Model selanjutnya yaitu inquiry learning. Nah, model pembelajaran inquiry ini adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri, sehingga dapat berpikir secara sistematis, kritis, dan logis, serta dapat menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Tujuan dari pembelajaran inquiry ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis sebagai bagian dari proses mental. Kemudian sintak dari inquiry learning ini yaitu yang pertama orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik simpulan. Model yang ketiga yaitu problem-based learning.
PPL ini merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Tujuannya yaitu untuk dapat berpikir kritis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Sintaknya adalah yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan, kemudian mengembangkan solusi, melakukan tindakan strategis, dan melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Model pembelajaran inovatif selanjutnya yaitu Project Based Learning. PJBL ini merupakan model yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Tujuannya yaitu untuk memotivasi belajar, teamwork, keterampilan kolaborasi dalam mencapai pencapaian kemampuan akademik level tinggi yang dibutuhkan pada abad 21. Sintaknya yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Model pembelajaran inovatif selanjutnya yaitu Production Based Training atau Production Based Education Training. Model ini merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual, mengikuti aliran kerja industri mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan, dan evaluasi produk atau kendali mutu produk, hingga langkah pelayanan pasca produksi. Sintaknya yaitu yang pertama merencanakan produk, kemudian membuat produk, melakukan evaluasi, dan memasarkan produk. Model pembelajaran inovatif selanjutnya yaitu Teaching Factory. Pembelajaran TEFA ini adalah pembelajaran di tingkat SMK yang berbasis produksi atau jasa, yang mengacu kepada standar prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Sintaknya yaitu merancang produk, kemudian membuat prototipe, memvalidasi prototipe, mengorganisasikan pekerjaan atau pembelajaran, menjadwalkan pekerjaan atau pembelajaran, melaksanakan produksi atau pembelajaran, kemudian mengevaluasi hasil produksi, dan memasarkan hasil produksi. Nah, itu semua model-model pembelajaran inovatif pada abad 21. Demikian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.